prestasi lu sampai sekarang bangga nggak? Yang udah lu Ya gue capai syukurin aja lah yang gue dapetin yang bisa ya. Ya gue sih percaya sih kalau orang lu tekun, lu niat pasti membuahkan hasil gitu. Cuma ya ada yang cepet, ada yang lama. Gue mah terbilang lama lah, 22 tahun lu baru jadi guru. Yang ngerti emang dicari yang tua-tua kali ya guru ya. Tapi nggak gampang loh, maksudnya bertahan sampai 22 tahun. Bayangin dari anak lahir sekarang udah 22 tahun. Iya sih. Siji Rono Telu Podcast Tim Laku-Laku. Oke, sekarang bareng Yopi Gunawan. Halo Yopi. Halo. Gimana kabarnya? Gue udah lama nggak bikin podcast lagi nih. Terakhir si itu ya, si Wendy ya? Iya, kenal juga. Kenal lah orang WO kan itu? Iya, orang WO betul. WO. Tomo kan? Hah? Iya, Tomo. Tomo. Ya, dia masih tinggal di Bandung nggak sih dia? Di di daerah Kopo, di mana tuh? Lupa ya jalannya apa ya. Di depannya. Oh, pokoknya masih aja. daerah sini aja. Oh. Gitu. Sebenarnya udah pengen ngobrol sama lu. Asik. Kalau lihat podcastnya Robert, gue singgung nama lu sih. Gitu? Oh ada? Iya, ada. Gue belum dengerin yang Robert mah. Ada emang sama Robert? Ada, pernah. Agak bawa-bawa nggak sih? Enggak, sebelumnya Wendy kalau nggak salah. Oh sebelum Wendy Robert? Sebelum ya. 2 kali apa sebelum? Perasaan? Oh. Gue lihat yang podcast lu bahasannya serius semua soalnya. Masa? Lu tadi juga bagus lagi. Masih Wendy juga kan. Tadi mah gue nggak serius lah itu, mainnya ya. Mana serius gitu? Di warning sama itu. Ada sugusan. Oh ya wis. Oh gitu, ada warningnya tadi? Ada dikit. Pak bosnya ada dua-duanya, ada tadi orang Jepang. Orang Jepang, bisa Indonesia tapi? Ya begitulah. Terima kasih gitu. Apa kabar? Oke, langsung aja yuk. Monggo. Yang nggak kenal siapa sama sih? Yopi. Banyak lah nggak kenal gua mah. Orang di pasar nggak kenal gua. Ya kalau orang wedding pasti tahu lah, orang wedding. Ya kalau wedding mah tahu lah. Kita berdua kan orang lama. Wajah-wajah lama. Cerita lu nih, kenapa bisa sampai YGT Film sampai booming, terus sampai bisa jadi Alpha Guru Sony. No, kualat gara-garanya berani. Awal mulanya dulu deh, awal mula ya lu kenal gua kan dari zaman adik gua sekolah di Marnat. Ya kan gua sama adik gua beda setahun, sama lu juga beda setahun kan kita ya? Tapi gua kenal lu bukan gara-gara Sianti deh. Gara-gara Sianti lah. Masa sih gua malah nggak tahu. Iya. Justru gua tahu lu gara-gara Sianti. Terus kita malah ketemunya bukan dikenalin Sianti, malah ya gara-gara di weddingan. Ya gara-gara klien Upi Siska ya kayaknya, teman gue. Iya, gara-gara klien itu. Jadi masih inget lu namanya ya. Ya, kan si Juprinya kan teman gue lagi sampai sekarang. Oh iya si Jupri ya, bener. Okay. Si Jupri kan si itunya si Erik kan? Saudara si Erik, Sumpena. Tasik kan mereka? Bukan. Bandung apa Jakarta ya? Bandung ya? Iya si Upinya aslinya Manado. Si Siska Bandung. Iya. Ya ceritanya Jupri. Gimana kok bisa ceritanya ya awal-awal ya lu tahu sendiri, gua kan dulunya foto, terus gua jenuh, gua mikir apa sih yang gua suka lagi selain foto, ya gua suka video dari dulu. Cuma kan zaman lu ngevideo kan lihat alat-alatnya cuma gitu doang kan, yang nggak seru gini lah. Terus ya masuk DSLR itu kan, zaman Canon gitu kan, Canon masuk baru mulai gua, nah ini gua coba ulik. Gua ulik ya udah. Foto tahun berapa pertama kali masuk? Foto gua pertama 98 gua udah moto-moto. Terus ikut Kositek dulu. Terus ada joinan temen gua tuh pas lagi bareng Kositek, ada teman kuliah gua dulu namanya Leak Olight. Ini orang nggak ada yang tahu nih. Cuma lu yang tahu. Leak tulisannya Leak Olight, cahaya bocor artinya. Leak Olight. Terus berapa kali ternyata temen gue terlalu seniman, jadi nggak bisa masuk ke dunia industri yang disukai klien. Jadinya gue mutusin ya udahlah, gue jalan sendiri. Terus ketemu si Anwar, bikin Novio. Nah di situ barulah
Pas di Nuvio baru kenal lu, kenal segala macem. Dari situ ya udah Nuvio tahun biasa gua berapa kan itu? Nuvio 2003. 2003, 98, 2003 gua baru terjun wedding kan. Ya, cuma ya gue juga 2003 itu masih dapat job dari Kositek. Jadi masih ya jobnya sebulan paling satu Nuvionya. Sisanya masih bantuin Kositek. Terus ya mulai 2005 lah mulai ada sebulan bisa 2, 3. Terus mulai ikut pameran. Dulu kan gue paling gak suka pameran dari dulu. Yanuar yang seneng gitu-gitu. Yanuar lebih banyak birokrasi dan orang-orang juga taunya Yanuar kan kalau Nuvio. Cuma orang-orang tertentu aja yang taunya Nuvio gua. Terus apa lagi ya? Si gua nggak kenal vendor. Ya vendor juga tahu lu gara-gara dede gua. Tahu lu gara-gara klien. Terus gara-gara dikenalin tuh si Stephen Cupang, si Cupang. Ya, nama lu kan fenomenal dengan cupangnya itu jualan ikan cupang. Jadi ya udah sih ya kita temenan lah. Sampai gua lagi tuh sempat inget nih waktu ke Jakarta. Jobnya si Ocep tuh, lu ikut gua kan, lu mau casting, gua bawa mobil lu ya, gua tuh berharap yang, lu coba bantuin gua di sini, gua udah nggak ngerti nih nge-WO mesti ngapain, IO ya bukan WO, IO ya acara apa, gua dulu tuh Johnson & Johnson gitu, si Ocepnya berhalangan, ada job juga di Bandung, gua si IO si Erik nggak ngerti apa-apa tentang IO, ngerjain IO, puyeng dah, ya udah suka dukanya kita begitu kan dulu, bareng, terus apa lagi bareng lu ya. Main, biasanya kan malu main, kongko, syuting. Kalau enggak foto-fotoan gak jelas. Apalagi ya? Dia bodor. Iya, anjir. Ya udah terakhir lu mulai ngerjain itu kan bisnis yang sama teman lu zaman mulai Oppa Gangnam Style itu mulai rame tuh sampai jadi poster. Dia tuh booming tuh waktu itu. Gua juga gak nyangka bisa booming. Iya kayak gitu lah sama lah. Nggak ada yang nyangka kan tiba-tiba dalam sekali putaran tangan langsung loh melejit hits. Ya, nggak ada yang bisa ngeduga lah. Ya kayak gitu sama perjalanan gue juga. Terus lu ngerjain apa? Income pasif apa sampai sekarang ke properti ya ngelihat aja sih mengamati. Ya kadang kepengen sih cuma ada gue nggak kesono ya passionnya ya. Siapa yang nggak ngiler lah lihat lu bisa beli mobil dari hasil-hasil gitu, anjir, cupang cuan-cuanan nih. Lah kalau gua kan belum keluarga, kalau lu keluarga beda lah. Iya, nah itu masalahnya. Gue pertimbangannya anjir nih kalau gua harus ngorbanin yang udah gue jalanin, PR nih. Terus lihat lu kan sampai pasang surut kan sempat lu kena rugi, kena apa segala macam ya. Anjir, kebayang kalau itu gua kan apes men. Kalau bujang ya sih oke lah kalau udah ada anak repot nih. Terus ya udah sampai akhirnya gue pindah ke video. Gue ke Jakarta dulu, kan bersihin nama buat fotonya biar orang nggak nyari gue buat foto. Jadi itu bagian dari trik gue sebenarnya biar orang taunya gue video. Tapi alih-alih gue merantau ke Jakarta bikin apa gitu. Padahal ke Jakarta kan gue ikut orang. Gue ikut 3 brand video kan di sana. Kak, maksudnya kenapa terus tiba-tiba pindah video gitu loh kan sedangkan bosen. Cuman bosen. Iya bosen. Gue bosenannya parah. Januar aja komplain sama gue. Dikit-dikit rubah gaya. Terus itu tuh momennya berurutan ketika gue mulai jenuh. Karya-karya foto gue tuh semua storytelling. Jadi kayak misalnya ada si pengantin, sok jalan berdua, udah jalan nyamperin tempat jual es. Ya itu gue tembak terus, gue shoot terus sekali lagi. Jadi pas orang gabungin dia kayak stop motion foto motion. Ya dari situ terus mulai beberapa orang foto lu mah storytellingnya sampai Jimmy Tomo juga bilang foto lu mah storytelling harus dirangkai gitu nggak bisa berdiri dengan satu foto doang. Terus gue mikir ya berarti gue harus ke video kali ya. Terus ya gue mulai bantuin ikut-ikut lu kadang kan lihat-lihat ngedit gimana terus ya gue ikut si Agus Otong, gue belajar banyak sama Agus Otong juga. Ya udah jadi ngerti sedikit-sedikit lah ya gue cuma nerapin ilmu foto gue buat ngejalanin video. Ya gue dulu ditanya istilah aja nggak ada yang ngerti video frame per second aja gue nggak ngerti. Pas ngejalanin aja baru sambil jalan jadi sambil tahu. Tapi basic lu kan memang
udah bagus sih basic seni lu loh. Gua akuin Iya. seni lu teh keren banget dah. Ya, gua- Kepikiran gitu loh. Gue seni rupa kan kuliahnya juga, jadi ya pasti dunia gue begitu-begitu lagi. Hmm. Gitu ya, berangkat dari basic lah. Kalau gue nggak backgroundnya gue ekonomi juga nggak akan bikin video kali. Oke. Dari situ pindah Jakarta buat Ngilangin image nama foto. lah, image foto lah. Padahal itu trik doang lah. Trik butuh duit. Gimana caranya pas gue pindah tapi tetap gak kekurangan. Ya udah, gue ngelihat si Koharto. Terus lu juga sempat cerita kan ikut nebeng vendor Jakarta tuh jobnya banyak tapi duitnya nggak seberapa. Lu bilang cuma lu pasti bisa hidup lah kasarnya. Ya udah gue coba jalan itu. Nebeng orang. Terus akhirnya udah memutusin buat balik lagi ke Bandung. Ya itu kenapa harus mutusin balik lagi ke Bandung? Demand Bandung udah mulai tahu gue video, terus mulai pengen. Jadi kan dulu gue buka harga nih dari zaman masih 4 juta tuh, gue masih inget job pertama gue video tuh 4 juta. Terus gue mulai naikin harga per 6 bulan sampai si Anwar komplain, harga lu sama Robi apa bedanya? Ya dalam hati gue ya karya gue berani diadu lah sebenarnya, ya kan sama pesaing-pesaing. Ya, ya. Yang lain harganya udah di berapa belas itu, ya gue buka harga di 11 mah it's okay lah. Buat si Anwar kemahalan, ya buat gue mah wajar. Dah gue jam terbang udah keuji di Jakarta 3 tahun. Terus ya udah demand di Bandung makin banyak, akhirnya terus gue putusin, akhirnya gue mau Bandung aja lah, kos di Jakarta terlalu besar. Akhirnya gue bikin balikin lagi nama gue di Bandung dengan posisi langsung ke atas. Dulu kan lagi zaman foto, gue menengah bawah nih pasarnya, begitu masuk video di Bandung langsung gue bikin posisi di atas. Emang Nah, itu sengaja. kenapa milih menengah atas gitu loh? Ya kerasa waktu di Jakarta klien-klien yang menengah atas dan kalangan atas tuh udah termaintain buat kebutuhan gue ya, secara finansial segala macem, sama kenyamanan gue kerja juga. Oh, rewelnya agak beda, lebih enak, cuma tetap sih rewel mah ada ya. Cuma kayak lebih banyak yang ngebelain gitu kalau di level atas tuh. Misal gue dibawa WO, ntar dikenalin klien, begitu kliennya level tuh si WO tuh bantu nge-backup. Jadi kita di posisinya enak terus. Kalau di menengah bawah tuh kan WO nyerang balik ke kita juga. Asem nih. Udah murah diinjek-injek. Bangke. Kalau menengah atas di rewel tapi kan masih cuannya lebih gede gitu, nggak apa-apa Ya, lah cuan lebih gede juga. Ya bedalah cara mereka ngerewelinnya lain lah, lebih berkelas lah. Kalau kelas atas mereka nggak norak lah. Cuma ada juga sih yang nyebelin, ada aja sih. Ya namanya orang ada lah pasti. Iyalah. Nah terus kok bisa ngebangun image lu YGP sampai booming, sampai dikenal seluruh Bandung bahkan Indonesia lagi sekarang? Itu gue nggak ngerti justru ya. Gue cuma prinsip gue berkarya terus aja sih. Berkarya terus biar karya gue yang bicara aja, biar ya di Bandung juga kan sebenarnya beberapa WO yang kelas atas kan nggak ngelihat gue sebenarnya, tetap brand-brand lama yang mereka pilih. Yang milih gue kan klien. Begitu kliennya yang milih gue, terus geng-geng angkatan itu mulai merit, ya akhirnya gue kebentuk karena pasar, karena si pasar usia nikah di era yang kelahiran 88 lah, yang banyak berjasa buat gue tuh kelahiran 88 sampai 90. Nah itu di 2 tahun itu tuh mereka yang usia nikah, terus yang rekomend sampai akhirnya si vendor-vendor yang WO itu mulai ngelirik gitu. Oh berarti sekarang lagi pasarnya ke arah YGP. Nah gue manfaatin momen aja. Orang gue dulu posting di Facebook, posting di Instagram, video aja diketawain orang, ngapain sih lu posting-posting? Nah gue bodo amat. Orang gue mau jualannya lewat situ, pameran mahal, mending di medsos. Zamannya medsos sekarang kan. Ya baca situasi lah, gue lebih baca situasi, zamannya lagi kayak apa. Walaupun di Bandung agak telat kalau gue bilang, baca situasinya ya udahlah. Emang beginilah Bandung. Gue juga nggak bisa keluar dari Bandung karena anak bini di Bandung ya. Kumahanya. Kalau gue bujangan mau bodo amat, gue kausi kali. Tapi gue akuin lu teh ngasih patokan standar video lo di Bandung. Ya so far sih ya gue aminin dulu aja, cuma ya kayak tadi di workshop gue bilang ini momen gue buat turun terhormat lah sekarang. Ya caranya itu gue banyak sharing ke orang aja. Gitu. Ya sampai di lirik sound juga kan gue nggak tahu tiba-tiba ada
yang ngajuin Gitu lah. gue yang gue tahu sih dari si Niki si Iban. Mereka bilang Bandung mah video coba aja YGP katanya kalau mau diajuin. Disamperin gue di pameran pameran bulan Januari tanggal 2017 kalau nggak salah waktu itu tuh ya. Januari awal suruh bikin, Januari akhir bikin workshop. Hah, workshop apaan? Ya, yang lu datang kan? Itu workshop pertama gue nggak ngerti apa-apa, gue baca aja yang ada di iPad gue itu mah udah. Oh, itu workshop pertama ya? Workshop pertama nggak ngerti apa-apa, ngomong aja masih belepotan. Nggak ngerti mesti ngebawain acara kumaha. Ya udah dari situ nggak ada berita apa, cuma dibilangin mau coba nggak, cuma suruh jadi pembicara doang, udah aja. Terus nggak ada kabar setahun. Nah cuma dari momen itu tuh kan keposting tuh di medsos beberapa orang kayak si Dako-chan, terus ada beberapa vendor di Jogja manggil. Gara-gara kayaknya mungkin ngeliat sekali lihat gua ngebawa jadi speaker, terus mereka yang coba di Jogja mau nggak, terus di Jakarta yang event-event jadi juri, jadi apa segala macam lah. Padahal gue juga nggak ada pengalaman apa-apa jadi juri juga nggak pernah. Ya dari situ mungkin kayaknya di antara momen-momen itu tuh ada bosnya Sony datang kayaknya. Gue juga nggak ngerti. Intelnya banyak banget di Sony mah. Oh gitu. Ruang geraknya kebaca semua lah. Mereka kalau udah kepo gila-gilaan. Terus ya udah dipanggil terus bikin workshop terakhir di Gedung Putih tuh. Disuruh bikin workshop sekali lagi, suruh bikin yang bagus segala macam. Berbayar agak mahal. Aduh, siapa yang mau datang kan gue pikir. Di Bandung jual workshop 1,5 juta ya. Syukurnya closing. Malah banyak yang minta ditambah seat. Gue bilang gue nggak bisa. Udah kebanyakan. Nggak efisien nantinya. Itu juga udah babak belur kan. Makanya pada kapok tuh anak-anak bikin workshop. Capek katanya. Jadi gue kalau workshop sekarang ya udah cuma gue doang. Paling gue bawa Jimmy atau bawa Sikur. Udah yang sisanya mah pihak panitia yang suruh ngelola, gue nggak mau ikutan. Capek banget bikin workshop. Ya udah nggak tahu. Ya mereka memilihnya karena gue pemain tunggal sih kan, banyak kan yang video tuh video sama foto nempel. Ya yang Sony cari sih yang video only. Ya di Bandung video only kehitung jari lah. Gua, lu, Boni, Vence, apa lagi? Udah ya. Robi udahan. Itu sih. Aris udahan. Habis sudah. Tapi yang gue lihat dari lu teh ya itu masih mau belajar gitu loh. Beda sama gue mah udah males gitu loh. Ya tiap orang beda-beda lah. Ya gue nggak bisa apa-apa lagi yang lain. Ya lu ngerti properti, gue mana ngerti. Lah properti gue juga gara-gara belajar pertamanya juga sih. Ya kan berarti passion lu ada sama kan lu anak sipil men. Iya. Pasti kuat lah. Gue mau disuruh ngerjain properti, haheho yang ada ya. Benar juga sih. Terus Iya. Prestasi lu sampai sekarang bangga nggak? Yang udah lu Ya gue capai syukurin aja lah yang gue dapetin yang bisa ya. Ya gue sih percaya sih kalau apa orang lu tekun, lu niat pasti membuahkan hasil gitu. Cuma ya ada yang cepet, ada yang lama. Gue mah terbilang lama lah, 22 tahun lu baru jadi alpha guru. Yang ngerti emang dicari yang tua-tua kali ya alpha guru ya. Tapi nggak gampang loh, maksudnya bertahan sampai 22 tahun. Bayangin dari anak lahir sekarang udah 22 tahun. Iya sih. Ayo, nggak gampang Capek sih. Ya kan? Kayak gue juga sekarang kayaknya udah mau keluar di dunia wedding gitu kan. Gue juga Sun sih, cuma ya ini orang Sony masih mempertahankan gue di genre wedding, nggak ada lagi soalnya. Kemarin ada beberapa kandidat mau masuk juga. Ya entah satu lain hal lah, akhirnya di out lagi. Sedangkan gue udah butuh kan, capek kan kalau nggak gue jadi sendiri banget nih. Yang video tuh cuma Upi, gua, sama Paulus Rizal. Paulus Rizal udah mundur dari wedding ke komersil, Upi juga komersil. Wedding tinggal gua. Gua harus keliling Indonesia dong buat ngasih kelas. Oh, kempor men. Nah, tapi kalau bayarannya oke gimana? Ya susah sih ngomong bayaran, apa ada beberapa yang sifatnya guru kan pengabdian. Iya. Kalau kelasnya workshop yang diadainnya dealer, ngundang gua, itu gua dapat duit. Kalau yang sifatnya tugas dari pusat ya gua harus ngajar. Wajib itu sih 12 kali harus ngajar gua. 12 kali ya, sebulan sekali lah ngajar berarti. Ringan sih kelas basic doang, cuma ya tuh sendiri kan kalau kelas basic kayak tadi di workshop gua ngebahas tentang style. Ini mananya basic lagi, exposure lagi. Allah.
Terus apa yang lu banggain dari diri lu sendiri kok sekarang? Iya maksudnya bisa sampai udah capai prestasi kan? Yang lu banggain dari diri lu sendiri apa itu? Yang gue banggain apa ya? Sebenarnya dibilang bangga di posisi gue sekarang juga iya dan tidak sih ya. Ya gue menikmati, cuma di balik itu kan ada tanggung jawab yang lumayan gede tuh. Gue jadi kasarnya sih secara nggak langsung udah mulai dikenal orang ya, harus jaga sikap segala macem lah. Udah nggak bisa ngomong jorok ngaco-ngaco. Tapi kalau di grup masih. Di gerasi. Lu screen capture kasih orang Sony kelar kalir gue udah. Yang gue banggain apa ya? Ya gue mensyukuri aja lah sampai gue bisa segini. Gue pikir proses mah semua orang pasti ngalamin pahit manisnya lah kalau proses. Ya itu coba ceritain dikit deh, maksudnya proses apa yang lu alamin yang pahit-pahitnya yang lu paling inget. File hilang lah, dituntut segala macam, lu sendiri tahu lah itu pusing ya. Ya ceritain dikit lah, mungkin orang lain nggak ngerti kan. Oh, waktu itu apa namanya ada sedikit miss lah. Jadi trouble di sistem dan force major sih sebenarnya. Cuma kan karena surat kontrak nggak kuat dan gua nggak enak lah nyebut brand segala macam. Ya, brandnya nggak usah sebutin. Jadi gua ada ikut seseorang buat ngerjain project, terus filenya nggak ke backup di sana. Intinya sih itu, file nggak ke backup. Padahal gua udah minta, padahal mending di backup. Jadi lu pegang, gua pegang kan lebih aman. Sampai gua kenapa-napa, bener kan? Begitu gua kenapa-napa, rumah gua kemalingan apa segala macam, PR jadinya. Terus ya suenya aja kliennya nuntut, ya udah babak belurnya di situ lah. Sisanya sih ya babak belur lebih apa ya? Yang pas gua tabrakan di tol tahu kan ya? Tahu. Iya, tabrakan segala macam itu lumayan kan, duit lagi kekuras, jadi nggak kaya gua. Terus yang awal-awal lu ngerintis aja, lu kan pernah pasti kan diremehin, diapain, nah itu ceritain deh dikit-dikit. Biasalah diremehin mah, jadi gue ya karena gue start dari foto di level menengah bawah udah terbiasa dibilang jelek, dibilang ya anak-anaknya tante jadi jelek, ya emang anaknya jelek gue bilang. Wah gue dimaki-maki depan orang nih, fotografer nggak bisa motret segala macem lah, ya udahlah. Ya begitu dihadang di perpindahan gue proses di foto ke video, di video ada hambatan-hambatan, dibilang ngambil lahan orang lah, terus dibilang yang nyebarin orang-orang jadi sedang freelance gara-gara YGP. Ya gue bukan apa-apa ya, emang di Jakarta kan udah terbiasa ya, orang Bandung aja yang belum terbiasa. Di Jakarta kan udah biasa, gue punya brand, terus gue nggak miara orang, tapi gue nge-freelance-in semua orang, ya udah biasa gitu di sana mah. Kecuali lu emang brand besar kayak Axio gitu ya, yang mereka udah emang dari awal emang mau bikin company gitu dengan modal yang besar. Ya gue modal dengkul mau bikin kayak Axio kayak gimana. Udah untung bisa sepanggung sama Awi juga sekarang kan. Oh itu kebanggaan sih. Kalau di antara semua yang gue jajar tuh berlima lagi kemarin ya, yang wedding expo itu, wah gue paling kere lah pokoknya. Udah video satu-satunya dari Bandung. Yang lain waduh keren-keren. Ya gue mah giveaway lah, lu tau sendiri gue. Tapi hebat loh Yop, maksudnya bisa sampai prestasi gitu. Jarang kan orang bisa mempunyai prestasi sampai segitu gitu loh. Iya, ya nggak ada yang nyangka juga lah gue bisa sampai segini. Dulu gue mana pernah. Zaman gue SMA juga boro-boro berprestasi, nyusahin yang ada. Kuliah apalagi, makin ngaco. Oke, sekarang tipsnya bisa bertahan di posisi atas gimana itu? Capek sih kalau coba bertahan, gosipnya juga gila-gilaan kalau di kalang atas mah. Gue nama lu makin besar, gila lah. Anginnya juga gede mon, gede banget. Kayak gimana contohnya? Bertahannya, ya suara miring tentang gue banyak banget lah di weddingan mah. Gue masuk Sony aja udah langsung pada mencibir. Ya ada aja lah yang, ya ada teman-teman yang bangga, ada temannya bisa di Sony, ada yang enggak.
Ada yang kalau gua apa dikit, pasti disuruh beli Sony. Enggak lah, orang gua cuma ngasih tahu kalau di Sony itu begini. Ya mindset mereka suka nggak jelas. Jadi kayak ngadu domba merek. Padahal mah enggak lah, nggak ke sono. Ya tips gua ya cuma adaptasi sama zaman. Cara berpenampilan, cara lo bergaul, cara lo mau belajar, cara lo ya mengembangkan dirinya harus terus digali. Ketika lo udah nyaman ya susah. Kayak gue kan pasti selalu nyari-nyari masalah orangnya. Kalau misalnya gue lagi bosen ya bikin apalah yang bikin jadi orang ini ngapain sih bikin kayak gini ya. Itu gue lagi nge-challenge diri gue lah. Iseng aja. Nge-shoot pakai lensa kit, kamera murah gitu, iseng aja. Terus kalau enggak nge-challenge gue ngapain gitu yang ya itu mah lebih sifatnya. Ingat ya lagi zaman dulu SDE. Di story gue tulis SDE apain lama-lama, sejam juga beres. Itu kan cuma nge-challenge diri biar dibully orang gitu. Padahal mau sejam dari mana, gue ngerjain juga 4 jam. Cuma ya itu doang sih, bikin apa ya, ya bikin sensasi lah intinya. Kalau bikin kerja kayak gini bikin sensasi. Biar orang lirik ke lu ya. Iya, padahal kayak weddingan ya emang lagi kemarin kebenaran jadwal gue full pas di pameran, ada jadwal yang udah di booking kan. Terus kalendernya gue keluarin aja iseng, terus gue tulis yang udah available tanggal-tanggal dipamerin gitu. Orang-orang, wah anjir udah penuh semua nih, berangkai segala macam, padahal cuma show off doang gitu. Iya. Cuma sampai ada yang ketakutan ngebooking gue berapa ya, rekor gue tuh 4 tahun sebelum. Weddingnya kemarin 2000 ya, weddingnya 2018 kemarin wedding. 2018 itu nggak putus orang ya? 2014 udah booking gue anjir. Nggak putus itu orang ya? Enggak, makanya itu tiap berapa bulan sekali gue bilang kita bikin termin pembayarannya, gue bagi berapa kemarin, bikin 8 apa 6 gitu, 6 termin. Kenapa gue bilang buat menjaga silaturahmi, kata gue bisa ada apa-apa tanggal depan, kata gue. Gila 4 tahun kan nggak kira-kira itu. Iya gila. sampai akhirnya budget yang gue keluarkan, mereka bilang gue nggak tahu loh harga gue 4 tahun lagi berapa, udah kok sebut aja terserah lu lah, kita mah percaya. Nah sampai segitunya udah gue keluarin angkanya. Pas di tahun 2018 paket gue belum segitu loh. Masih di bawah aja. Jadi akhirnya gue bilang, nih gue ada lebih, gue jujur aja kemarin gue ada lebih budget, udah sok kalian mau prewed kemana, mending gue yang bayarin. Jadi gue bayarin tiket, hotel, makan segala macam udah dari gue udah. Prewed ke Sumba lah gitu masalah. Gila, luar biasa ya. Oke, terakhir ya pesan-pesan buat ini teman-teman yang buat teman-teman kayaknya masih berjuang pengen mencapai top kayak lu harus gimana gitu-gitu loh. Ya jualan online aja lah, jangan jadi videografer. Prosesnya panjang video mah. Jual online enak cepet. Cuan kecil tapi rutin. Iya, bayangin aja ya teman-teman kalau pengen sukses ya, Yopi aja sampai berapa 22 tahun. Kalau pengen sukses harus 22 tahun. Itu karena modal dengkul. Coba kalau ada modal duit ya investor ya enak lah. Nggak ada yang mau invest ke gua. Ayo investor, silakan kalau ada yang mau invest. Tapi kan 1M cukup gua. Endorse juga udah lumayan kan, ada Sony terus apa Godox. Iya, Godox, terus si Moza ya. Moza, terus rigging ya, small rig. Ya tapi kan itu berupa barang ya. Berupa barang, terus kalau gue beli juga dapat diskonnya lebih gede. Berupa gitu barang tuh, tapi lo dipinjemin kan? Mau apa? Dikasih ya. Ya gue butuh apa dikasih, cuma ya nggak bisa gue jual juga sih. Ketahuan kalau jadi hak milik lu kan? Jadi hak milik lu maksudnya kan? Tapi jadi hak milik, cuma ya gue nggak bisa jual lah, nggak enak. Ya tapi seenggaknya kan nggak usah keluarin duit buat beli alat. Ya biaya alatnya sedikit berkurang lah. Cuma tetap alat lain mah tetap beli lah. Memory card kan tetap beli. Yang berapa itu lah? Dikasih kan gue yang Sony memory card dikasih 2. Ya ada umurnya juga kali. Belum kok ada freelance yang nggak punya memory card harus punya juga gue. Monopod kayak gitu kan.
tetap harus punya. Yang baru-baru udah jebol alat-alat gue juga sekarang. Sering dipakai. Udah dol. Udah yuk, cukup lah. Siap. Kira segitu. Thank you, Ya wis. Mas. Ntar emailin gue ya, ntar gue kirim filenya. Oke, thank you ya. Siap, thank you. Yuk. Siji Rono Telu Podcast Tim Laku-Laku.